Nomor selikur. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Asyiru asbabun nuzul. Di bab yang ke-10 ini tentang tata cara turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, disebut asbabun nuzul. Monggo wasallabal a'immatul asfara fihi fayamlinna wa hastifzara ma fihi yurwahan sahabil rufi wa imbi ghairi sunnatin famumqati au tabihi famun salun wa sa'ati asyaka malihim insodi wasai wal hijabi min hayati khalfal maqamil amri bisolati salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nauk kang kaping 10 yaiku keterangan asbabun nuzul, sebab-sebabe tumurune ayat. Jadi sebab-sebab tumurune ayat itu namanya asbabun nuzul. Terkadang menyiratkan suatu peristiwa, terkadang sebagai respon atas peristiwa, terkadang menjelaskan hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Ulama-ulama akeh kang padha nganggit kitab kang nerangake asbabun nuzul. Kaya Al-Imam Al-Wahidi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngarang Bulughul Maram niku enten Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti uga nganggit kitab kang nerangake asbabun nuzul. Itu diantarae ngaten. Terus macam-macam nggih. Di Imam Suyuti mengarang kitab namanya Lubabun Nuqul. Keterangan sebab tumurune ayat iku yen diceritake kanthi sanad saking sahabi iku hukume hukum marfu. Marfu itu keterangan sandaran hukum atau
hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi ada sandarannya, ada itu marfu namanya. Jadi sahabat menceritakan turun-turunnya Al-Quran langsung yang beliau ketahui saking Kanjeng Nabi. Itu namanya marfu. Yang keterangan sabab turunnya Al-Quran, sababun nuzul saking sahabi, iku tanpa nganggo sanad. Hukumnya hukum mungkotek. Jadi kalau menerangkan asbabun nuzul atau sababun nuzul kok nggak ada sanadnya, itu mungkotik. Mungkotik itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi tidak sampai pada Rasulullah. Tabi'in bisa jadi dari sahabat tapi tidak sampai Rasulullah. Itu mungkotik namanya, putus. Nah yang begitu itu ora kena digawe tanggenan. Tanggenan itu ya dasar hukum. Enggak bisa. Menawa keterangan sababun nuzul iku kanthi sanad kang saking tabi'i, hukume hukum mursal. Mursal jangan dimaknani mursali wong Jawa. Napa wong Jawa? Warek mursal. Angge bedhi. Mursal niku hadis dhaif. Terus gugur sanad, lepas sanad sahabat lan tabi'in. Jadi itu mursal. Jadi sanad tabi'innya, sanad sahabatnya nggak ada. Itu namanya hukum mursal. Ngoten. Yen tanpa sanad hukume mardudun iki ku enten. Kalau mardud hadisnya ditolak. Kenapa? Karena tidak dapat dijadikan hujah atau dalil. Itu namanya mardudun. Nah, keterangan kang diterangake kelawan irsal iku yen pancen sah sanate utawa dikuatake kanthi mursal liya ya bisa dadi sah. Itu kalau sanad, kalau itu asbabun nuzul. Kalau kita bahas bahasan hadis yang ini ngalor man maju. Oh ya enten hadis enten ya. Sumu tasifu. Itu hadisnya dhaif. Yang les poso mari lohor niku tambah kuat atau tambah lemes? Oh masa tambah kuat lah. Tambah cas ya. Waduh. Ini gue hati-hati. Kadang ya itu balik anyar-anyar nerang hati-hati. Sumun puasa lah kamu sehat. Awal dewi ngepel. Kadang ngapunten gue. Jelas non. Sing ngrungokno manduk-manduk kene ngangkat gak kuat ta. Lek
mulai pagi mari lohor di kantor. Hadis itu ya di kantor umum khotib-khotib cip-cip sumun tas itu mari khotbah lo ini. Jadi bab-babnya misale koyok kisai ahlil ifki. Jadi kemarin kita membahas masalah hadis ifki, ahlul ifki. Jadi kisah palsu. Ya, jadi zaman Siti Aisyah. Itu kita kan tidak boleh mempercayai itu. Kang wus masyhure terangake ana ing hadis-hadis sahih. Lan kaya sebab tumure inna safa wal marwata min sya'airillah. Bareng inna Sofa lan Marwah itu bagian dari syiar-syiar agama Allah. Ini dulu Sofa Marwah itu di luar masjid. Hingga istri-istri Nabi kalau udzur khaid waktu tawaf tidak diikutkan oleh Nabi masuk masjid, tapi diperbolehkan menunggu di Sofa dan Marwah. Nah, sekarang ini Sofa Marwah itu sudah masuk di masjid dan itu tidak merubah hukum kebolehan wanita-wanita yang haid masuk masjid. Dalam arti di Sofa dan Marwah. Sehingga Imam Hambali membolehkan wanita masuk masjid walaupun dalam kondisi haid. Dulu tidak boleh, untuk menjaga kemuliaan kehormatan masjid dari 4 mazhab ini. Fala junaha alaihi طوف بهما bareng فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasé wong ayat tawafa yen to mubeng tawaf bihima kelawan karone Sofa lan Marwah. Begitu. Lan koyo ayat hijab, ayat tentang takbir. Sahabat Umar matur, garwa-garwa panjenengan menika tiyang sae, tiyang boten sae kok saged pinanggih. Tidak mungkin orang baik seperti Kanjeng Nabi kok kepanggih orang tidak baik. Tidak mungkin. Orang baik pasti bertemu orang baik. Makanya Sayyidina Umar menyebut garwa-garwa panjenengan punika tiyang sae. Itu at-thayyibatu lit-thayyibin at-thayyibuna lit-thayyibat. Kalau ayat sebelumnya al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Kula jenengan ndak perlu noleh wong liya. Jadi perempuan-perempuan yang brengsek pasti untuk laki-laki hidung belang.
laki-laki yang brengsek ya pasti untuk perempuan-perempuan jalanan. Itu Quran. Ya. Dengan letiang saya jangan sampai dua pikiran bojone awon, harus meyakini suaminya atau istrinya terbaik, karena perempuan-perempuan yang baik pasti untuk laki-laki yang baik. Ketika Siti Aisyah diberitakan ya selingkuh, ayat itu turun, ndak mungkin. Kanjeng Nabi wong apik kok pedhok wong awon, itu ndak mungkin. Itu namanya ayat-ayat ifki, koyok kisah ahlil ifki. Nah begitu. Seperti yang diceritakan hadis fawallahi marama Rasulullah wala kharaja akadun itu. Tidak sami mahami. Itu. Umpami panjenengan perintah dhateng garwa-garwa supados sami ngagem hijab menika menawi langkung prayogi. Banjur tumurun ayat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Kurang setunggal lagi ya. Wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ayat jilbab kemarin Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuannya orang mukmin untuk mengenakan pada mereka dari penutup atau jilbab. Lan kaya ayat kang perintah salat ana ing burine makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Sahabat Umar dawuh, "Qultu ya Rasulullah, law takhadna min maqami Ibrahim musalla." Di ayat atau asbabun nuzul itu kadang turun ada permintaan sepertinya begitu ya. Napa Kanjeng Nabi menawi kita niki lampahi salat sunnah ten makom Ibrahim. Banjur tumurun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bareng wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kita diperintahkan mengambil tempat sholat di makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri. Makom itu tempat jumeneng. Jadi makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah. Saking mantepi, saking suwene, sampai batu yang diinjak itu ngecap apa?
ngecap bekas ada asalnya. Jadi makom niku panggonan jumeneng. Ya. Sambesareane mae bapake yo aja muni makom. Kan di nama kome bapak. Bapakmu jegeget kan. Nang kuburan. Napa? Kuburan. Nang kuburan. Acara nggih di kuburan, aja muni nggih makom. Sok santri ya gak entos. Ngapa ta? Wong kadang kaya santri tapi gak entos. Makom itu kalau makomnya Sunan Kalijogo itu banyak, ada 9 tempat karena Sunan Kalijogo suka di makom di sini, tempat jumenengi, tempat ngaose, tempat jagongane, tempat ngaji ini itu makom di mana beliau berjumeneng di keraton-keraton itu enten tempat jumenengan. Yo gak ana kuburane. Nah, tempat jumenengan itu ya makom. Kula pun gelet ngilingno kanca-kanca. Dimakamkan pada jam dimakamkan kubur. Mbok dibahasa biasa ngono iku Saiful lek ngomongno wong mati ya. Rencana dikubur pada jam ngene. Jam 8 temen durung mari kuburan. Masih rencana. Ya mayit gak gelem ya. Ngoten. Kuburan. Kalau makom Ibrahim itu tempat batu bekas tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah kalayan Nabi Ismail. Itu makom Ibrahim. Alhamdulillah, insyaallah tahun ini haji mulai di Indonesia. Kadosnya sementara masih dapat berapa? Oh Indonesia 1 juta, lihat gak keduluan. 70.000. Sak donya sedunia ini sementara yang diterima 1 juta. Indonesia baru dapat 70.000 sementara. Sekarang sedang negosiasi nyuwun tambahan kuota. Oh Indonesia 70 Mbak Man katut iki. Anu 1 juta. Nggih, muga mawon ya. Tapi biar napa itu seane. Tapi pangeran kersane ya. Mulai antri. Niku baru ke donya nggih. Jangan di akhirat ya Allah. Amin ya. Pun asbabun nuzul sampun. Jadi sababun nuzulil Qur'ani, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu macam-macam. Ini kabar niku wae. Jadi tiap ayat-ayat Al-Qur'an turunnya ada sejarahnya, ada sebabnya. Maka itu disebut sababun nuzul, sebab turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Quran 30 juz itu turunnya tidak sama. Ya, membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Lami ini. Al-Hadiyah Asyara Awalu Manazala. Nah, ini di poin 11 ini membahas masalah ayat surat pertama yang turun. Sarang Iqra al-asra'ifal mudassiru awal
Kila bil aksi bidaril hijrah Salli wa salim daiman ala mada Salli wa salim daiman ala mada Wal ali wal ashabi man qad wahada Wal ali wal ashabi man qad wahada. Nau kaping 11 yaitu awwalu manazala. Ya, ayat atau surat yang pertama kali turun. Kawit-kawitane dawuh Quran kang tumurun ana ing Mekah yaiku dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bareng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngantos malam jadi ayat atau surah pertama yang turun namanya surah Al-Alaq. Jumlahnya ada 5 ayat. Kapan itu turun pertama? Mriki dipun bahas tahun atau tanggal 17 Ramadan. Bertepatan tanggal 6 Agustus jadi 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi. Niki pun 2022 dijupuk 610 pinten Pak Man? Pinten? 1.200 sih. 1.400 sih. 1.412. Jadi surah Al-Alaq niku sakniki umure 1.412 derek Masehi ya. Dulu itu kita itu ya nggak punya tahun, ya tahunnya ya derek Masehi. Jadi waktu Nabi lahir, betul nggak ada tahun. Waktu Nabi nggak ada turun Al-Quran, betul nggak ada tahun, ya tahunnya Nabi derek Masehi. Mulai kadang wong gak pada ero sejarah. Ngopo tahun wong Kristen. Jemuni ngono, lah KTP mu punya apa? Ono KTP 12 Rabiul Awal. Wong kadang harus sejarah. Jadi lek makanya ya masjid-masjid itu tolong tanggal 31 Desember malam 1 Janu mbok yo nggih khataman ta melekan tahun baru selawatan ta tahun wong Kristen kayak waktu kelahiranmu gawe. Jadi kita ini semua menggunakan tahun Masehi miladiah itu. Di Nabi mawon nggih 571 Masehi. Wah, ini Nabi lahir di Mekah ya. Jika harus sejarah kula wong dibijuki deleman pirang-pirang tahun. Nah, 17 Ramadan yang tepat 6 Agustus 610 Hijriah itu kalau dihitung 13 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi 13 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Itu turun surah pertama Al-Alaq dengan 5 ayat itu.
jek semerap. Nanti nggih tulisan nggih tahun, nggih tanggal itu tidak apa-apa menggunakan April, Mei, Juni. Nuli surah Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir bareng ya fa'anzir ila akhir surah. Sebelum ke ya ayyuhal muddatsir kula tambahi keterangan sing wau sing 17 Ramadan itu waktu itu Kanjeng Nabi umur usia 39 tahun 40 hari baru umur 40 tahun. Jadi wakdal turun Iqra usianya Kanjeng Nabi 40 tahun kurang 40 dino. Berarti 39 tahun punjul oleh setahun niku 3 kali mau. Nggih. Lho ngono ku jenenge sejarah ngeten ceritane. Jadi beliau waktu itu umur 40 tahun kurang 40 hari. Beliau berkholwat topo kholwat niku bertapa bersimedi ya, berkholwat di Gua Hira. Gua Hira itu bagian dari Jabal Nur ya. Mungkin monggo di parani ya 7 kilo saking Makkah arah ke utara agak ke timur. Ini awal-awal kuat sehat itu munggah nang Gua Hira. Tinggal kuat melorot. Jadi itu usia Nabi 40 tahun kirang 40. Setelah beliau berkholwat tengeriku selama 40 hari pas 17 Ramadan dirawi malaikat Jibril. Dulu rien boleh orang berkholwat bertapa setelah ayat atau setelah surah Al-Alaq ini Nabi sudah tidak boleh lagi berkholwat bertapa, harus diganti dengan iktikaf. Nanti mboten angsal yang niku melek di guwa-guwa. Setelah Nabi dapat perintah Iqra bacalah Bismi Rabbika kelawan asmani pangeran Iro. Setelah itu sudah tidak boleh. Makanya betul-betul ajaran Islam supaya kita itu melek guwa-guwa kayu-kayu. Kalau kisah dulu zaman Ashabul Kahfi enteng. Mulai yoga-yoga anak-anak konco-konco jadi biasa melek kuburan. Sekedar ziarah utawa tawassul monggo. Tableknya ini ganung gede mana iku ngono ya gak apa-apa. Nyaut nih. Tapi melek niku nggih teng griya. Melek niku nggih teng musala, melek niku teng masjid. Lek panjen kepengin mujahadah dateng ngersane Gusti Allah. Kalau lah ke makam-makam boleh sebatas ziarah. Ndongakno ziarah. Kalau wingi kula critani napa ziarah. Napa ziarah? Piknik. Ziarah itu bahasa Indonesianya wisata. Piknik. Jadi wisata rohani nang kuburan. Ono
bapakne mbek nangis-nangis nang kuburan. Akhire muni lega aku. Jadi mari wisata. Ya ono tambah nangis ya ono. Ndongakne dateng kuburan iku ndongakno. Nggih sak madya mawon. Kadang kuburan pirang-pirang jam tetap ono masjid bokonge gatel. Ngerti maksudnya ini? Ya nak masjid musala iku diketano sithik, nang kuburan di sak madya mawon. Monggo aja sampe ninggalno ajarane ulama-ulama NU, tetep ziarah dateng para guru, para wali atau wong tuwa utawa sinten sing dianggap mulya sak madya, ngoten nggih.